Welcome to Nansa Channel. Channel yang insya Allah akan istiqomah dalam membagikan ilmu pengetahuan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena itu gratis, gak bayar. Kemudian, like dan komen di kolom komentar jika ada kekurangan dari video yang disajikan. Minta dukungannya demi memajukan channel ini supaya dapat lebih banyak memberi manfaat kepada halayak ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, tetap sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini pelajaran prakarya kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan kaca, kerang dan plastik. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajinan dari bahan lunak buatan maupun alami. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Produk kerajinan dari bahan kaca, plastik, dan kerang. Untuk yang pertama kita akan bahas kerajinan produk dari bahan kaca. Kaca bekas berwarna-warni dapat menjadi mozaik atau berbagai hiasan yang menarik serta memperindah desain interior maupun eksterior. Nah, itu yang kaca. Sedangkan untuk yang kerang memiliki berbagai bentuk yang unik dan warna alami yang menarik. Kerang juga bisa dijadikan sebagai hiasan. Dapat diberi warna juga sesuai keinginan agar terlihat lebih indah. Kemudian plastik. Yang ketiga plastik. Plastik dapat dikonstruksi dengan komponen listrik sehingga menghasilkan bentuk lampu hias yang unik. Nah, jadi dari ketiganya ini yang tadinya kita anggap sebagai sampah ternyata dapat bermanfaat. Dapat kita gunakan kembali sebagai produk kerajinan dari bahan-bahan yang tiga ini tadi ya, kaca, plastik, dan kerang. Nah, untuk mengolah kaca itu sendiri ada beberapa cara ya untuk dijadikan sesuatu yang kita inginkan. Salah satunya montase, merupakan kumpulan bahan-bahan sejenis yang tidak terpakai untuk ditempelkan pada sebuah bidang datar sehingga menjadi lukisan atau gambar yang menarik. Langkah-langkahnya, yang pertama harus dilakukan adalah memilah berbagai jenis kaca. Yang kedua itu kemudian dibersihkan menggunakan air bersabun atau menggunakan deterjen ya, supaya kotoran-kotoran yang menempel pada kaca itu dapat hilang. Kemudian setelah itu kita keringkan. Kemudian yang ketiga, bahan kaca pun sudah siap untuk diolah menjadi karya montase. Nah, itu untuk yang kaca. Sedangkan untuk yang kerang, prosedur membersihkan cangkang kerang ya. Yang pertama itu bersihkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkang kerang. Kemudian yang kedua, pilahlah cangkang kerang yang masih kuat dan tidak mudah pecah atau rusak. Kemudian yang ketiga, rendamlah cangkang kerang tersebut ke dalam ember yang telah diisi air dan diberi pemutih pakaian supaya lebih bersih ya, kotoran-kotoran bisa terlepas. Kemudian yang keempat, sikatlah kotoran yang masih tersisa pada cangkang. Kemudian bilaslah pada permukaan air yang lebih bersih. Kemudian yang terakhir langkahnya yaitu jemurlah cangkang di bawah sinar matahari langsung. Nah, untuk alat-alat yang digunakan itu apa aja sih untuk membuat kerajinan dari kerang? Yang pertama ya, ada lem tembak, pisau, bor kecil, kuas. Bahan pendukungnya yaitu ada kawat kecil dan cat pernis. Cat pernis ini untuk memperindah warna ya, mempersilau warna. Jadi warnanya terlihat kinclong seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada plastik ya, cara pengolahannya. Untuk kerajinan plastik, yang pertama, tahap awal pengolahan plastik dimulai dengan pembersihan. Seperti biasa, sebelum kita ingin membuat kerajinan pasti harus dibersihkan terlebih dahulu supaya nantinya
kotoran-kotoran tidak menempel pada karya kerajinan yang kita buat. Kemudian yang kedua, dicuci dengan deterjen agar noda-noda menjadi hilang. Memakai deterjen juga ya, seperti yang langkah-langkah tadi sebelumnya. Sama, ketika membersihkan itu harus menggunakan deterjen supaya kotoran-kotoran yang memang susah untuk dihilangkan itu bisa hilang. Kemudian setelah itu plastik dikeringkan dengan posisi terbalik di bawah sinar matahari langsung sambil dilap hingga kering, seperti itu. Kemudian plastik-plastik dikumpulkan berdasarkan kategori ukuran dan tebalnya. Nah, peralatan yang dibutuhkan apa aja? Gunting, cutter, mesin jahit, jarum, dan benang. Nah, di sini ada model-model yang karyanya dari plastik. Ada sedotan, yang sebelah kiri itu sedotan ya, bahan dasarnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada pot bunga yang terbuat dari botol plastik. Ya, jadi yang awalnya sampah itu dapat berguna ternyata. Dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika kita mampu mengolahnya dengan benar. Ketika kita ingin membentuk suatu karya dari kaca, itu dengan cara-cara seperti ini akan saya jelaskan. Yang pertama, bersihkan pecahan-pecahan kaca dari material lain yang menempel seperti biasa ya. Kita bersihkan dulu kaca-kacanya. Kemudian kita lebur pecahan kaca yang sudah dibersihkan tadi di atas tungku selama 24 jam dengan suhu 1500 derajat kurang lebih. Atau gunakan kompor sederhana yang bisa menghasilkan suhu yang sama, yaitu suhunya harus 1500 ya, supaya kaca itu bisa meleleh. Kemudian setelah kaca benar-benar meleleh, segera masukkan dalam cetakan. Nah, ketika kaca sudah meleleh, setelah tadi kita panaskan di atas api kurang lebih 1500 derajat, itu kita taruh ke cetakan ya, pada saat kaca tersebut sudah mulai meleleh. Jika kita ingin membuat kerajinan tangan dengan menggunakan cetakan, nah itu ya, kita taruh ke cetakan jika kita ingin menggunakan cetakan dengan bentuk-bentuk sesuai yang kita inginkan. Kemudian lalu keringkan, cukup dianginkan saja di alam ya, di alam terbuka. Setelah dingin, angkat dari cetakan. Kemudian jika kita menginginkan warna untuk memperindah hasil karya kita, itu bisa kita beri warna juga ya. Nah, di sini pemberian warna untuk menghasilkan warna-warna cantik. Tidak perlu lagi pewarna tambahan ya, cukup menggunakan warna dasar alami dari pecahan kaca. Nah, jadi kan kaca itu ada yang berwarna ya secara alami ya. Jadi itu bisa menjadi warna tersendiri dari aslinya si kaca itu. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan pewarna. Nah, untuk produk yang plastik, kenapa sih kita harus membuat kerajinan dari plastik itu seperti sampah-sampah yang sudah tidak terpakai? Ini menjadi salah satu langkah positif bagi kita ya. Karena apa? Karena di alam itu sampah-sampah plastik tidak akan lebur dengan waktu yang sangat cepat. Waktunya sangat lama. Waktunya kurang lebih 10.000 tahun itu plastik baru bisa lebur. Nah, maka dari itu, meskipun ini langkah-langkah yang bisa dibilang kecil ya dalam memanfaatkan sampah plastik, tapi ini sangat bernilai positif. Contohnya seperti apa? Ya seperti tadi kita membuat membuat pot bunga dari botol bekas ataupun lampu hias dari botol bekas. Nah, itu sedikit mengurangi sampah plastik di dunia ini. Oke, saya kira cukup atas pembahasan tadi. If you have any question, you may ask. Oke, saya kira cukup. Nanti ini tolong dicatat ya di buku kalian, dibuat rangkuman. Hari ini kita tidak ada tugasnya hanya merangkum ya di buku catatan kalian. Suatu saat akan Bapak cek hasil kerja kalian ini. Oke, jadi harap dikerjakan. Nah, gitu dong. Ya, kamu kenapa? Mau tanya apa? Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Lah, terus ngapain kamu ngacung? Iseng aja. Oke, sudah.
Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri materi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.